kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring untuk tahun pelajaran 2020-2021. Ibu harap kita tetap semangat, kemudian tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa tetap belajar dengan baik walaupun masih tetap dalam situasi daring. Anak-anak sekalian, pada kelas 8 ini materi IPA itu dibedakan ada fisika, biologi, dan kimia. Maka ibu akan mengajarkan untuk kita yaitu biologi dan kimia. Tetapi nanti dalam pembelajaran itu kita selesaikan dulu tiap bab. Jadi bukan berarti 2 les biologi 1 les kimia yang seperti yang tertulis dalam jadwal, tetapi kita selesaikan dulu per 1 bab. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Pada sistem gerak manusia ada beberapa bagian yang dibahas di sana. Yang pertama itu ada rangka, yang kedua otot, yang ketiga itu persendian, kemudian nanti gangguan kelainan pada sistem gerak pada manusia. Baik, pada topik tentang sistem rangka ini, maka ibu harap setelah kita belajar ini anak-anak kami sekalian bisa yang pertama mengetahui, menyebutkan apa saja menjadi fungsi rangka. Yang kedua, apa saja nama-nama tulang penyusun rangka tubuh kita secara keseluruhan. Yang ketiga, pembagian daripada tulang baik berdasarkan jenisnya maupun berdasarkan strukturnya. Itu yang mau kita bahas pada pertemuan ini. Sistem rangka itu sebenarnya tersusun atas tulang. Jadi tulang penyusun rangka tubuh kita itu sebenarnya sangat banyak. Tulang penyusun rangka tubuh itu dibedakan menjadi 3 bagian besar. Ada rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Ya. Oke, untuk rangka kepala itu nanti ada disusun oleh berbagai jenis tulang. Ada tulang baji, ada tulang pelipis, kemudian ada tulang tengkorak, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan juga ada tulang pangkal lidah. Itulah nama-nama tulang penyusun tulang tengkorak. Kemudian bagian yang kedua tadi adalah rangka anggota badan. Itu ada yaitu tulang belakang. Tulang belakang ada 7 ruas tulang leher, kemudian 12 tulang punggung, 5 tulang pinggang, 5 tulang kelangkang, 4 tulang ekor. Kemudian ada tulang bagian dada. Tulang dada itu ada bagian hulu, ada bagian badan, dan ada bagian tajuk pedang. Kemudian ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada 12 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Tulang bahu itu ada tulang selangka dan ada tulang belikat. Itulah tadi nama-nama tulang penyusun tulang badan. Kemudian untuk anggota gerak. Anggota gerak ada 2, anggota gerak atas. Anggota gerak atas itu ada lengan atas, kemudian ada hasta, pengumpil, ada pergelangan tangan, kemudian ada jari telapak tangan, dan ada tulang jari tangan. Kemudian anggota gerak bawah itu ada tulang paha, tulang lutut, tulang betis, tulang kering, kemudian ada tulang jari kaki. Itulah nama-nama tulang penyusun anggota gerak pada manusia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi daripada tulang atau kerangka tubuh pada manusia. Fungsi yang pertama pada tubuh manusia itu bahwa tulang itu yang memberi bentuk tubuh pada manusia. Yang kedua, tulang juga sebagai tempat melekatnya otot puring. Yang ketiga, tulang itu berfungsi sebagai penyokong tubuh. Yang keempat, pada tulang merupakan tempat pembentukan sumsum darah ya. Kemudian di sana juga sebagai
alat untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh seperti otak, jantung ya. Kemudian di sana juga terjadi pembentukan imunitas pada tubuh. Itulah yang menjadi fungsi daripada tulang atau kerangka tubuh manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis daripada tulang. Tulang pada manusia berdasarkan bentuknya itu dibedakan ada tulang pendek, kemudian contohnya itu tulang jari tangan. Ada tulang pipi. Tulang pipi misal bukan pipi ini ya, tulang pipi itu bentuknya pipi. Ya, itu contohnya pada tulang rusuk. Kemudian ada tulang panjang. Itu tulang panjang itu misalnya pada lengan ataupun pada paha ya. Dan ada tulang yang bentuknya tidak beraturan ya. Kemudian itu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan struktur ataupun zat penyusunnya itu ada tulang keras atau disebut dengan osteon, tulang sejati, dan ada tulang rawan. Ya, tulang rawan pun dibedakan menjadi 3. Ada rawan elastis, tulang rawan elastis, ada tulang rawan fibrosa, dan ada tulang rawan hialin. Antara tulang keras dan tulang rawan itu bisa kita lihat di sini apa yang menjadi perbedaannya. Kemudian kita juga bisa mengamati di sini anatomi tulang keras atau tulang sejati. Ibu harap anak-anak sekalian sudah mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam sistem gerak manusia tadi. Itu sebenarnya ada rangka atau tulang, kemudian otot dan juga persendian. Hanya di sini tadi kita hanya membahas tentang rangka. Yang kedua, anak-anak sekalian sudah mengetahui apa yang menjadi fungsi rangka. Kemudian yang ketiga, ibu harap juga anak-anak bisa menyebutkan dan menunjukkan apa saja nama-nama tulang penyusun tulang tubuh yang ada dalam tubuhmu. Kemudian yang selanjutnya, bahwa anak-anak kami itu bisa membedakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada tulang keras dan ada tulang rawan. Contoh tulang rawan yang umum kita ketahui itu adalah daun keringat. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang otot. Maka ibu harap semua anak-anak kami bisa memahami pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan terima kasih.